istri saya tertalak kalau ada yang masuk dalam perut manusia yang lebih jelek daripada khamr. Istri saya tertalak kalau ada yang masuk ke dalam perut manusia yang lebih jelek daripada khamr. Ya, ucapan seperti itu dia pertaruhkan istrinya. Saking semangatnya tadi. Karena dia memandang ini paling buruk sudah ini, khamr ini. Akhirnya setelah itu dia pun bertanya-tanya, ini tadi saya ngucapin seperti itu kira-kira benar atau enggak ini? Akhirnya beliau angkat perkaranya kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tanya kepada Imam Malik, dikisahkan ceritanya tadi. Kemudian Imam Malik tidak langsung jawab. Kata beliau, kamu kembali dulu ke rumahmu, besok kamu datang lagi, saya akan cari kasus masalahmu ini. Soalnya masalahnya istrinya yang dipertaruhkan. Kalau tidak benar istrinya tertalak, karena dia sudah ucapkan begitu. Besoknya dia datang kepada Imam Malik. Wahai Imam, bagaimana kemarin itu? Kata Imam Malik, imra'atu katolik, istrimu tertalak. Hah? Istrimu tertalak. Loh kenapa? Ternyata ada yang bisa masuk ke dalam perut anak cucu Adam, yang bisa masuk ke dalam perut manusia lebih buruk daripada khamr. Apa itu? Tasaffahtu kitab Allah. Kata Imam Malik, aku bolak-balik ini ayat-ayat Quran ini, aku tidak dapat sesuatu yang lebih mengerikan yang masuk ke dalam perut anak cucu Adam melebihi riba. Istrimu tertalak kalau begitu. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa Imam Malik bisa menyimpulkan seperti itu? Nah, ya disebutkan bahwa ternyata tidak ada dosa di dalam Quran yang pelakunya diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan riba. Apa kata Quran itu? Fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Maka umumkan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak bisa kebayang ya bagaimana perang melawan Allah. Tidak ada dosa yang seperti itu ancamannya kecuali riba ini, Pak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa riba ini lebih mengerikan lagi. Ya. Ya memang dia tidak seperti khamr yang memang zatnya haram. Kalau riba itu kan ya uangnya mungkin sama, makanannya mungkin makanan halal zatnya, tapi dari hasil usahanya ini uang riba ini. Dari sisi itunya. Kalau khamr kan jelas memang zatnya haram, memabukkan. Tapi riba ini uangnya mungkin sama aja dengan uang-uang yang kita lihat sehari-hari. Makanannya mungkin sama saja, makanan yang sehari-hari kita lihat. Tapi hasil yang didapatkan ternyata itu dari riba, lebih mengerikan daripada khamr. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat riba dalam Quran di surat Al-Baqarah mulai dari ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan harta riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka ini tidak mampu berdiri ya kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila, lantaran tekanan penyakit gila. Perhatikan, orang yang makan harta riba, kata Allah, tidak dapat berdiri dari tempat berdirinya melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Nah, ini perumpamaannya seperti itu. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Katanya jual beli sama aja dengan riba, riba sama aja dengan jual beli, tidak ada bedanya.
Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Tidak sama. Jual beli itu halal, riba itu haram. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena riba ini ingin menjadikan akad sosial menjadi akad jual beli. Nah, ini tidak bisa seperti ini. Menjadikan akad sosial menjadi akad komersial, jual beli, tidak boleh. Kalau mau akad komersial sudah ada jalannya, jual beli, bukan riba. Nah, riba ini kan asalnya akad sosial, pinjam meminjam. Dia minjamin orang, itu akad sosial, bantu orang, membantu orang termasuk akad sosial. Mau dia jadikan komersil juga ini. Nah, kalau pinjam uang saya, ya kembalikan, ada bunganya lah. Ada bunganya lah. Nah bunganya itulah riba. Nah, hanya sekarang ini kan orang itu menamakan sesuatu yang haram itu dengan nama-nama yang indah. Riba dinamakan bunga. Nah, siapa yang tidak suka dengan bunga? Bunga. Nah, tapi hakikatnya riba. Riba tetap riba. Mau dinamakan bunga, mau dinamakan bagi hasil, mau dinamakan apa, yang penting dia hakikatnya seperti itu, riba sudah.